Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatima Azhara dengan NIM 12511623950 dari kelas 2A Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam oleh dosen pengampu Ibu Dr. Fitra Herlinda, SAG, MAG, dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Konsep pertama yang akan kita bahas adalah tarbiyah. Secara etimologis, tarbiyah berasal dari kata robba yurabbi, yang berarti mendidik, memelihara, dan mengasuh. Dalam konteks pendidikan Islam, tarbiyah memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekadar kegiatan belajar mengajar. Hakikat tarbiyah adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia secara bertahap dan menyeluruh yang meliputi 4 aspek utama. Yang pertama ada aspek jasmani, yaitu pengembangan fisik dan kesehatan. Yang kedua ada aspek akal, yaitu pengembangan kemampuan berpikir dan bernalar. Yang ketiga ada aspek emosi, yaitu kecerdasan emosional dan kestabilan mental. Yang terakhir, aspek spiritual, yaitu penguatan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan tarbiyah mencakup 3 hal pokok. Yang pertama, mengembangkan fitrah manusia, yaitu potensi dasar kebaikan yang telah Allah anugerahkan kepada setiap manusia sejak lahir. Yang kedua, membentuk pribadi muslim yang seimbang. Tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan emosional. Ketiga, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan utama kehidupan. Dengan demikian, tarbiyah dapat kita pahami sebagai proses pembinaan manusia secara holistik dari dalam diri hingga tercermin dalam perilaku yang nyata. Konsep kedua adalah taklim. Taklim berasal dari kata allamah yu'allimu yang secara harfiah berarti mengajar atau menyampaikan ilmu. Jika tadi tarbiyah menyentuh seluruh dimensi manusia, maka taklim lebih terfokus pada dimensi intelektual dan kognitif. Hakikat taklim adalah proses transfer ilmu pengetahuan, pemahaman, serta pengembangan intelektual peserta didik. Dalam proses ini, terjadi perpindahan ilmu dari seorang yang berilmu kepada yang sedang menuntut ilmu, disertai dengan upaya membangun pemahaman yang mendalam, bukan sekadar hafal. Tujuan taklim dalam pendidikan Islam meliputi yang pertama, memberikan pengetahuan dan wawasan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Karena Islam mendorong umatnya untuk senantiasa menggunakan akal dalam memahami ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang terhampar di alam semesta. Ketiga, membentuk manusia yang cerdas dan berilmu. Sebab dalam Islam, ilmu adalah cahaya yang membimbing seseorang menuju kebenaran. Dan perlu kita ingat bahwa dalam perspektif Islam, ilmu tidak berhenti pada fungsi akademis semata. Ilmu harus membawa manfaat bagi diri sendiri, bagi masyarakat, dan sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ketiga, sekaligus yang paling sering luput dari perhatian, adalah ta'dib. Ta'dib berasal dari kata adabah yu'adibu, yang berarti mendidik budi pekerti atau menanamkan adab. Hakikat ta'dib adalah proses penanaman adab, moral, etika, dan akhlak mulia sesuai dengan tuntunan Islam, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar, baik dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan alam. Tujuan ta'dib mencakup 3 hal.
Yang pertama, membentuk akhlak mulia, sejalan dengan misi utama Rasulullah SAW yang bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Kedua, menanamkan disiplin dan tanggung jawab sebagai seorang muslim dalam menjalankan peran dan kewajibannya. Dan yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang bermoral. Karena individu yang beradab akan melahirkan komunitas yang beradab pula. Takdib inilah yang membedakan pendidikan Islam dari sistem pendidikan lainnya. Bahwa ilmu tanpa adab adalah berbahaya dan pembinaan tanpa akhlak adalah sia-sia. Setelah kita memahami masing-masing konsep, timbul sebuah pertanyaan penting. Bagaimana hubungan antara tarbiyah, taklim, dan takdib? Ketiga konsep ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling melengkapi dalam membentuk sistem pendidikan Islam yang utuh. Yang pertama, tarbiyah berfungsi sebagai proses pembinaan, membangun dan mengembangkan seluruh potensi manusia secara bertahap. Selanjutnya ada taklim. Taklim yang berfungsi sebagai proses pemberi ilmu, mengisi akal dan pikiran dengan pengetahuan yang bermanfaat. Selanjutnya ada takdib. Takdib berfungsi sebagai proses pembentukan adab, menyempurnakan karakter dan perilaku sesuai tuntunan Islam. Ketiganya bukan pilihan, melainkan keharusan yang harus berjalan beriringan. Karena tujuan akhir pendidikan Islam bukan hanya melahirkan individu yang pintar, melainkan individu yang beriman, beradab, berilmu, dan bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.